Apa dulu? Shalom. Shalom. Halo. Aku nomor 1 bilang shalom. Iya, nomor 1. Yeay. Biji 100 lah ya, Bu. Lu mana lagi? Ya, biji 100. Ayo lagi. Shalom. 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 Siap-siap jawab lagi ya. Army of God rising. Yes. Yang lainnya mungkin bingung. Yuni dan Kok itu semuanya. suara ini ya? Kita Kok kan seperti apa namanya? Kalau dulu kan kalau mau di gereja kan kalau bilang yes kan selalu dahsyat kan kok jadi apa ya? Jadi modern gitu iya. loh. Dia dari jadi modern jadi bahasa Inggris ya. Ayo sekali lagi ya. Army of God rising. Yes. Haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita semuanya persiapkan diri, hati. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mama Nina, are you okay? Bisa berdoa? Membuka, tolong di unmute ya Mama Nina. Bisa pembukaan dalam ibadah kita. Oke, Kak. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang di surga, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Bapak. Engkau telah mempersatukan kami lagi Tuhan melalui aplikasi Jup ini Bapak. Sebentar lagi kami boleh memulai ibadah kami, biarlah Engkau berkati hati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan, biarlah kami boleh sungguh-sungguh Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Nanti kamu mendengarkan Tuhan, berkati ibadah kami, awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah Engkau menyertainya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita pujikan. Kasihnya Tuhan tiada duanya. Dan di dunia ini hanya Dia yang sanggup menerima kita apa adanya. Haleluya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Yesus, ya Tuhan, Engkau. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubah hidup menjadi baru selain kasih-Mu. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau ku kagumi dalam hati,
kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kita mulai dari awal. Belum pernah ada. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Yes, Lord. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Yes, Lord. aku kagumi Dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Mari kita berikan pengagungan kita di hadapan Tuhan. Mari kita puji Dia, kita sembah Dia bersama-sama. Mari kita agungkan namanya. Bersama-sama
Jangan ada yang terdiam dari antara kita. Mari bersama-sama kita bersyukur. Apa yang ada di dalam hati kita, kita naikkan. Kita ucapkan di hadapan Dia. Bersama-sama. Terima kasih. Oh, haleluya. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Kami kagum akan Engkau, kami kagum akan Engkau. Di dalam segenap hidup kami mau bersyukur atas perbuatan-Mu yang ajaib, atas karya-Mu yang terbaik. Kami bersyukur, haleluya. Kami kagum akan Engkau, kami kagum akan Engkau, Yesus. Terima kasih, kasih-Mu tiada duanya. Kami bersyukur, sekalipun tiada yang seperti Engkau. Kami mau percaya Yesus, hanya Engkau. Sekalipun kesesakan, badai dan tantangan kami hadapi, namun kami percaya kasih-Mu tiada duanya dan selalu nyata. Haleluya. Dan tidak ada di dunia kami dapat kasih yang seperti Engkau, yang menerima kami apa adanya. Sekalipun jatuh bangun, sering kami alami ya Bapa, namun Kau menerima kami tanpa syarat, bahkan lebih dari yang kami tahu. Engkau menerima kami dan mencintai kami lebih dari siapapun. Haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, penyertaan-Mu, pimpinan-Mu dalam langkah hidup kami. Haleluya. Sembah Raja, sembah Raja yang agung dan mulia. Sembah Yesus, haleluya. Bapa, kami menghadap di tata-Mu yang kudus dalam hadirat-Mu. Perkenanan-Mu atas kami. Haleluya. Bapa, ini segenap hidup kami bawa di hadapan-Mu. Kami persembahkan hidup kami. Kami persembahkan tubuh kami, jiwa roh kami. Menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu.
Ini kami ya Bapa. Dengan segala kebobrokan kami kembalikan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang Kau kirim untuk kami. Yang senantiasa membimbing, menghibur, menuntun langkah kami. Dan dengan sabar ketika kami dalam kesalahan, kami dibawa kembali ke jalan yang harus kami lalui. Sabarnya Engkau menghadapi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kuat di dalam diri kami mau menyenangkan hati-Mu. Sekalipun kami tahu dan kami sadar diri, kedagingan kami sangat sulit untuk diajak kompromi. Tapi kami mau Tuhan. Kami mau berjuang bersama-sama di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berserah, kami bersyukur, dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Yang bisa pujikan ini, pujian ini, ya, di unmute. Yang bisa. Dan yang memungkinkan di sana untuk suaranya tidak berisik ya, boleh di-unmute. Yuk bersama-sama kita pujikan dengan semangat, dengan sukacita. Kasih Allah tak berkesudahan, yes. Dengan sukacita ku dan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Baru setiap pagi, rahmat-Nya pun pernah berakhir seumur hidupku. Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat pun tak pernah berakhir seumur hidupku. kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Yo, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. kasih. Semua kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya tak pernah berakhir umur hidup. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, selamanya. Selamanya. Kak bisa panjang dek, jadi selamanya gitu aja. Yang bisa panjang boleh panjang ya,
bebas di sini, oke? Maklum ya. Duduk deh di bawah. Haleluya, haleluya. Harinya Tuhan, mari Yang bisa di-unmute ya. Bantu nih, singer-singer yuk. Singer-singer di-unmute. Mama Nina unmute. Yuk. Hari ini harinya Tuhan. Everyday ya. Everyday harinya Tuhan. Yes. Yo. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini Harinya Tuhan, mari bersukaria. bersuka Di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. harinya Tuhan. Yuk yang bisa pujian boleh Mari di-unmute. kita bersukaria. Hari Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Suka di dalam Tuhan. Tuhan. Yes, bersuka. Haleluya. Di dalam Tuhan. Yes, haleluya. Rayakan Kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Haleluya. Haleluya. Di dalam Tuhan, yes, bersuka. Bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka Di mana? di dalam Tuhan. Yes. Haleluya. Yang bisa hanya suara Mama Nina yang saya dengar ini tadi barusan. Haleluya. Tapi semuanya merasakan Ya. sukacita di dalam hari ya. ini harinya Tuhan. Kira gitu tadi tuh. Oh, iya, Ada iya, banyak iya, iya. versinya. Oke, haleluya. Banyak sekali versi. Iya. Yang penting nggak mengurangi ya sukacita kita ya. Bersuka di dalam Amin. Tuhan. Amin. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka Ya bersuka di dalam Tuhan. di dalam Tuhan. Yeay. Haleluya. Haleluya. Bersuka dalam Tuhan. Yang kenceng kan yang di belakang. Jadi ya naik aja gitu ya. Yang belakang aja.
Ini sudah di sini ya, kalah suara dengan yang di depan belakang. Jawa versus Batak ya. Jadi kalau ada yang telepon pribadi dengan saya, terus yang Batak ngomong, yang Jawa ngomong, speakernya meski di sini mana yang lebih vokal gitu ya. Haleluya. Yes. Tidak mengurangi rasa sukacita. Sekalipun suara kecil. Cirina, tetap percaya ya. Yun masih dalam proses. Dan tetap percaya. Bahkan kematian aja Tuhan lalukan dari Yun. Yang dokter memvonis sudah gak ada nyawa. Tapi semua kita bisa melihat bersama-sama betapa cantiknya karya Tuhan. Yang Tuhan nyatakan dari seorang anak. Yang kita panggil dengan panggilan kesayangan ya Yun. Jadi kalau cuma suara aja itu perbaikan. Itu tidak sulit bagi Tuhan. Kecil untuk Tuhan. Tugas kita bersama-sama mari kita percaya. Amin. Yang sekarang ini yang barusan bilang bersuka di dalam Tuhan. Tuhan Bersuka di dalam Tuhan. Yes. Suara ini pemberian Tuhan. Kalau Yun masih belum bisa menyebut huruf-huruf ya, tapi yang lain oke. Bahkan menyanyi, berdoa, kemarin kita mendengar bersama-sama Yun berdoa. Itu normal, C. Saya loh yang tadinya kayak Aziz Gagap itu, kalau tahu ya, artis Indonesia yang pelawak. Jangankan bilang, hidupmu berharga bagi Allah. Kalau dulu nggak kayak gitu, remik. Ngik gitu. Jadi kayak di diskotik yang remik gitu. Gitu. Hidupmu gitu. Berharga. Jadi remik gitu pasti gitu ya. Ngerek apa gitu. Bayangkan kalau WL kalian gitu ya. Ngemik-mik gitu ya. Ngerep gitu. Kayak apa gitu ya. Antara remik itu sama ya. rusak kasetnya, Kak. Iya betul deh. Berharga kan berharga bagi Allah gitu ya. Gitu. Nah, inilah kita bisa mendengar bersama-sama kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya percaya, mari kita imani bersama-sama. Yun mau dipakai Tuhan dari usia dia sejak dini. Nanti dia WL ya dia nanti WL di pemimpin pujian di sekolah minggu kita. Amen. Jadi nggak mungkin dia nggak bisa melafaz semua huruf. Pasti bisa. Pasti. Kita imani bersama-sama. Saya percaya dengan iman saya sudah melihatnya bahwa Yun normal dalam nama Tuhan Yesus. Dia alat kemuliaan nama Tuhan. Yes. Jadi tetap percaya dan tenang ya, Ceh. Haleluya. Kita mau menyambut firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Hidupmu berharga bagi Allah. Haleluya. Karena kita diciptakan seturut gambarnya Allah. Spesial sekali ya kita. Terlalu indah bagi Tuhan, kata Tuhan. Karena Tuhan membentuk kita ini serupa dengan Dia. Serupa gambarannya Dia. Sampai kita diberikan nafas, mata untuk melihat, hati untuk merasakan, pikiran untuk kita bernalar ya, memikirkan kita untuk merekam, menciptakan. Pokoknya apa yang di dalam pribadi Allah itu diberikannya bagi kita. Bahkan kita juga dikasih karunia Tuhan untuk menciptakan sesuatu. Sama seperti beliau, perbedaannya adalah hal yang paling besar yang tidak bisa kita jiplak adalah kita tidak bisa membuat nyawa.
Kita tidak bisa membuat kehidupan, hidup, nyawa, nafas. Itu karena apa? Manusia cenderung sombong, cenderung kurang ajar, itu manusia. Kita sudah diciptakan serupa segambar dengan dia. Seringkali kita manusia parlente sekali. Jembei gitu. Seandainya kita dikasih sama persis gitu ya, bisa menciptakan nyawa di ini, mungkin aduh, nggak tahu ya jadi apa kita manusia. Makanya ada keterbatasan di dalam manusia. Itu untuk membawa kita supaya kita sadar. Untuk memangkas kesombongan yang ada di dalam diri manusia. Tuhan sudah tahu watak kita sebelum dia menjadikan. Makanya batasan-batasannya sudah dikasih. Sudah diberikan sejak semula. Itu dahsyatnya Tuhan. Kalau kita mau mempelajari tentang Tuhan, nggak ada habis-habisnya. Keunikannya, keindahannya, kedahsyatannya luar biasa Tuhan itu. Jadi daripada kita mengurusi orang lain atau ngurus apapun lah itu yang dari Allah negatif itu ya, lebih baik kita urus pelajaran kita mempelajari tentang Tuhan, mengerti, memahami tentang Tuhan. Karena Tuhan itu, aduh, sepanjang hidup kita tidak bisa membongkar semua misteri yang terdapat di dalam Alkitab dan tentang Tuhan. Tapi inti-intinya mari kita lakukan. Tentang kasih Tuhan, pribadinya, teladannya, yang bisa kita tularkan ke seluruh orang-orang yang kita kenal, orang-orang di luar sana yang belum mengerti tentang gambar dan rupa Tuhan gitu ya. Haleluya. Mari bersama-sama kita pujikan. Kalau kita mengaku hidup kita berharga bagi Allah, maka jangan ada yang main-main dalam hidup ini. Mari kita bersungguh-sungguh. Dan apapun yang terjadi tetap percaya. Tidak pernah curiga dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapnya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah merelakan segala-galanya. Salib tebus kita. Hidupmu sangat berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang tak pudar dan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Mari bersama-sama hidup berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Yes. Tiada yang tak berkenan di hadapan. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Relakan segala-galanya.
Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Yang terkulai tak Akan dipatahkan. yang akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar. Takkan dipadamkannya. Biarkan jadikan terang. Kemuliaan. Selesai. Lagi kita nyanyikan lagu ini, rapnya aja. Yang sedang lemes, loyo, menghadapi kehidupan. Ya, kita nyanyikan lagu ini biar kiranya kita dikuatkan bersama-sama. Saya tolong kacamata. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar. Takkan dipadamkannya. Jadikan terang untuk kemuliaan. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Lagi dengan dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Saya mau Tuhan, apa yang kami naikkan pujian hari ini, kami mau menjadi terang untuk kemuliaan. Tidak mudah untuk menjadi terang. Harus rela disakiti. Harus rela dijauhi, ditinggalkan oleh orang-orang terdekat kami. Tetapi itulah kami sebagai pengikut-Mu. Sekalipun kami tidak berdaya, tapi seperti pujian ini berkata, buluh yang terkulai takkan dipatahkan oleh-Mu. Sumbu kami yang sudah mulai pudar nyalanya, Tuhan tidak memadamkannya. Tapi justru Tuhan mengangkatnya, menyalakan pelita itu, sehingga gairah kami kembali. Tuhan, bagi kami yang hari ini sedang dalam keadaan lemah, baik secara rohani, secara fisik, capek, baik secara kejiwaan, letih menghadapi kehidupan. Tapi begitulah selama hidup di bumi, kami adalah seorang pengembara yang melewati lembah, gunung, terjal, angin badai, duri-duri. Itulah yang kami hadapi selama hidup di bumi. Demi mencapai satu tujuan yang pasti, yaitu tempat yang baka, yaitu tanah air sorgawi yang Tuhan sudah sediakan. Amen. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu lah penghiburan dan kekuatan kami. Amen. Tuhan tolong semuanya. Terpujilah Tuhan, tanpa Engkau kami tak mampu berbuat apa-apa. Kami buta, sesat. Kami bingung, kami tak tahu harus berbuat apa. Tuhan, pegang tangan kami semua.
Jangan lepaskan kami sedetik pun. Peluk kami semuanya Tuhan. Bapa, aku mohon. Hari ini kami mau semangat mendengarkan apa isi hati-Mu buat kami. Tuhan, berbicara, urapi hamba-Mu. Biarlah dengan otoritas, perkenanan, kelayakan turun atas hamba-Mu. Sehingga ketika Hamba berkata-kata dengan kuasa Tuhan, kami semuanya terberkati. Tuhan, tuntun lidahku saat aku berkata-kata, mulut bibirku Tuhan. Saat ini kami siap. Berbicaralah Tuhan Yesus dalam kuasa Roh Kudus-Mu padaku. Tawan roh jiwa tubuh kami supaya tidak melayang ke sana kemari. Kami mau fokus. Kami mau bergairah mendengarkannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berdoa dan mengucap syukur, siap menyambut firman isi hati Tuhan. Ya. Amin. Oke. Salam jemaat, selamat pagi untuk kita semuanya. Shalom. Shalom. Minum dulu. Karena sudah nyanyi tadi, suaranya kencang. Ya. Ya, luar biasa. Jemaat Tuhan, bukan cuma jemaat Tuhan yang mengalami yang namanya ada kejenuhan, keletihan menghadapi hidup. Saya juga mengalami jemaat Tuhan. Apalagi seorang hamba Tuhan, tuntutannya gede. Tuntutannya gede, udah memimpin, dia harus benar-benar bisa menjadi figur teladan. Kalau seandainya saya tampil di depan jemaat dengan wajah yang lusuh, loyo, tak bergairah, Nidar pun melihat wajah saya, gimana ini? Sedang apa ini Kak Beni? Wajahnya kok aneh. Ya kan, ada sesuatu. Nah, saya harus tampilkan dengan seekspresi mungkin yang akan memberkati jemaat Tuhan. Ketika jemaat Tuhan loyo, lemes, nggak berdaya, penuh air mata, tiba-tiba saya juga penuh air mata, udah deh. Lama-lama jadi di dalam Zoom ini semuanya pada menangis. Nah, jadi perlu saya menampilkan apa yang bisa saya wujudkan daripada firman Tuhan meskipun dalam kejenuhan, keletihan menghadapi hidup. Iya jemaat Tuhan, ada merasa bosan, ya mau melakukan ini itu serba salah. Itu saya sangat mengalami. Ya itulah hidup. Kemarin kita sudah dengar firman, kita ini pengembara. Ya, pengembara di bumi ini. Kita jalan ke sana kemari, kita tidak tentu arah. Tapi kita punya firman Tuhan yang memberikan kita kepastian. Sekalipun hidup kita penuh misteri, gak tentu arah. Perjalanan kehidupan yang kita tidak bisa tebak. Tapi ada firman Tuhan berkata, aku telah mempersiapkan atau kita merindukan tanah air sorga yang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus. Itulah penghiburan kita. Akhirnya keletihan, kecapean, gak bergairah. Gairah saya bertambah. Gitu jemaat Tuhan. Itulah enaknya kita dengar firman. Kalau saya nggak baca firman, nggak dengar firman, khotbah, saya loyo jemaat. Saya paling rapuh. Benar, saya paling rapuh. Aduh, diterpa angin, bukan angin badai ya. Angin sepoi-sepoi aja, udah jatuh, jeblek. Apalagi angin badai. Mama Nida udah teriak-teriak dia. Kalau angin badai. Oke, tapi kalau kita sudah dengar firman, sekalipun angin badai, kita tetap kuat. Amin? Iya, seperti lagu tadi. Bulu yang terkulai, takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Anda dan saya berharga di mata Tuhan. Amin, amin, amin. Sekarang permintaan saya mohon,
Bagi yang berkenan untuk dibuka video, tolong dibuka video. Sebagaimana kesepakatan kita. Nah, begitu. Dari tadi saya diberikan kursi untuk saya memandang kursi. Oke. Terima kasih. Ya, kecuali dalam hal-hal tertentu ya. Tidak apa-apa. Nah, tapi ketika diajak foto semuanya buka gitu kan, sedih saya jadinya. Semuanya hadir begitu. Oke ya. Baik jemaat Tuhan, saya sebentar mau menyapa si Yuni. Yuni, saya mengikuti Facebookmu, bagaimana jalan-jalanmu, asik? Bisa menikmati dengan teman-temanmu? Gembira Ria ya waktu itu ya? Kemarin kalau nggak salah ya? Itu di rumah Yuni. Kemarin iya. Bukan jalan-jalan. Oh, mereka datang ke rumah, Fiha dan kawan-kawan, DKK ya? Oke. Saya lihat sukacita sekali si Yuni ini. Ya puji Tuhan lah. Kak Beni ikut bahagia ketika kamu, saya lihat bahagia. Ya, begitu ya. Semuanya, ketika semuanya saya lihat menangis, saya ikut juga menangis. Kalau jemaat ikut susah, saya juga tambah susah. Gitu. Kalau jemaat tertawa, saya lebih tertawa, tersenyum gitu ya kan. Nah, oke. Begitu jemaat juga diomongi di Facebook misalkan, saya merasa. Nah, gitu. Oke, begitu saya lihat postingan jemaat di Facebook, saya turut merasa. Nah, itu dia. Ya. Oke. Baik, hari ini sesuai dengan tema kita yang kita mau dengar bersama-sama ialah apa? Siapa yang ingat tema kita hari ini? Who's remember our theme? Tema kita siapa yang mengingatnya? Halo. Warta loh, warta. Musafir. Itu kemarin. Itu Musafir. pengembara. Tuhan Musafir lah. itu pengembara. Kebahagiaan umatnya. Iya. Tuhanlah kebahagiaan umatnya. Oke, sekali lagi. Tuhanlah kebahagiaan umatnya. Tuhanlah kebahagiaan umatnya. Bukan berkatnya lah kebahagiaan kita. Ya, bukan kesehatan kebahagiaan kita. Meskipun sehat itu pasti bahagia. Karena apa? Orang sakit tidak mungkin bahagia. Tapi Tuhanlah kebahagiaan. Adakah orang sakit tapi bahagia? Ada. Ada jemaat Tuhan. Sudah mau pergi pun ke Tuhan, udah mau dipanggil Tuhan, dia bahagia. Ya sudah Tuhan panggil aja, kok enggak apa-apa. Iya, meskipun sakit. Karena apa? Kebahagiaannya adalah Tuhan. Kalau Tuhan kebahagiaannya, maka yang lain-lainnya itu apa? Sekedar. Berarti yang lain-lainnya itu tidak ada pengaruhnya untuk membuat Anda dan saya berbahagia. Kalau yang lain-lainnya mempengaruhi kebahagiaan kita, misalkan jumlah uang atau emas kita yang dulunya berapa karat, contohkan saja, 24 karat, akhirnya turun menjadi 12 karat, kebahagiaan kita turun. Kalau kebahagiaan kita terletak ke nilai uang, kita punya uang 1.000 yuan, begitu turun 500 yuan, turunlah bahagia kita. Orang Kristen hari ini mendengar firman Allah, keluarga jemaat Kristus Overseas, dan semua jemaat kita dimanapun mereka berada, ingat ini, kebahagiaan itu kalau Tuhan kebahagiaannya, apapun tidak akan bisa mempengaruhi dia bahagia. Bendawi tidak akan bisa.
Berusaha membuat kita tidak bahagia? Betul. Saya jujur mengakui. Hal-hal materi atau bendawi dunia ini berusaha untuk membuat kita tidak bahagia. Betul apa betul? Betul kan? Betul. Jangankan bendawi. Pasangan hidup kita aja tanpa kita sadari bisa membuat kita tidak bahagia. Mempengaruhi kebahagiaan kita. Istri kita pun begitu. Istri saya. Siapapun di dunia ini. Bisa mempengaruhi kebahagiaan kita. Berusaha maksud saya. Baru tadi bilang I love you. 2 jam kemudian. Suami udah misalnya gampar. Suami bisa ngomong kasar. Sama. Baru istri bilang I love you sama suaminya. Istrinya udah cerewet. Istrinya udah ngomong yang enggak sama suaminya. Itu fakta. Akhirnya berusaha merebut kebahagiaan kita. Padahal kebahagiaan kita bukan terletak suami. Ya, sekalipun pasangan kita terlihat tidak membahagiakan kita secara jasmani, tapi ingat, kebahagiaanmu bukan faktor itu. Kebahagiaan kita bukan terletak di anak. Sekalipun anak juga bagian dari membuat kita bahagia karena itu anugerah Tuhan. Tapi bukan itu yang membuat kita bahagia. Siapa yang memberi anak? Tuhan yang memberikan anak. Berarti kebahagiaan kita siapa? Ketika timbul bahagia kita itu memiliki anak karena Tuhan yang memberikannya. Lalu kita memiliki kebahagiaan itu dari anak kita. Tuhan adalah kebahagiaan. Sampai di sini bisa dimengerti? Kalau belum tolong angkat tangan, boleh di-unmute, bisa bertanya. Kalau sudah, kasih jempol sama saya. Atau emoticon, atau langsung boleh. Paham? Oke, paham. Paham. Baik, ya. Ini bagi kita semuanya. Bagi kita semua ya. Karena ada yang kehilangan orang tua, ada kehilangan pasangan hidupnya, ada kehilangan anak, dia galau, dia nggak semangat, ada yang gila. Iya kan? Ada loh. Begitu dia kolaps usahanya mau bunuh diri, sukacitanya hilang. Karena kebahagiaannya terletak di sana. Pak Pendeta, suaranya putus-putus. Tapi keluarga, oke, suaranya. Yang lainnya mendengar jelas? Jelas. Jelas? Yang lainnya jelas? Jelas. Oke, baik. Terus kebahagiaan Anda dan saya juga bukanlah refreshing, bukanlah kebahagiaan Anda itu kumpul-kumpul, bukanlah kebahagiaan kita adalah shopping. Biasanya ibu-ibu ini kalau shopping udah bahagia banget. Yeay, shopping, yeay. Kalau nggak shopping, aduh sudah galau sudah. Ya kan? Shopping. Coba kalau diajak shopping terus sama suaminya para istri-istri ini. Wah, senyumannya melebar ini. Sering ibadah semangat gitu kan. Doanya pun kenceng atau bagus. Wah, tapi coba nggak diajak shopping. Oh galau dia. Wah, nggak dikasih uang sama suaminya marah-marah. Wah. Tapi kalau kebahagiaannya adalah Tuhan. Tak diajak suami pun shopping. Kebahagiaanku adalah Tuhan. Orang punya emas batangan, emas permata berlian. Saya tak punya. Kita nggak perlu cemburu. Kita nggak perlu menjadi orang yang minder. Kita nggak usah menjadi orang yang merasa berkecil hati. Karena kebahagiaanku bukan letaknya di situ. Saya pernah dikatakan, saya pernah direndahkan orang, saya pernah dibilang, ya saya pakai aja lah langsung, ya kotoran lah, tai begitu kan.
Ya, saya pakai istilah itu dan memang itu dikatakan. Kamu tuh seperti kotoran katanya. Ya. Lalu tahu nggak saya jawab apa? Ya, saya seperti kotoran. Kamu itu orang yang direndahkan saya pokoknya. Nggak apa-apa, silakan rendahkan saya. Sampai serendah-rendahnya kamu rendahkan saya. Silakan hina saya sampai sehina-hinanya. Sehingga engkau tidak bisa menghinaku lagi karena aku sudah paling hina di matamu. Bisa nggak Anda berkata demikian? Kalau ingat ya, kalau ada orang yang merendahkan Anda, menghina Anda, katakan kepada mereka, silahkan rendahkan saya serendah-rendahnya. Hina saya sehina-hinanya. Sampai aku tak bisa lagi kau hina, karena aku udah paling hina kau buat. Karena udah paling hina, mau dihina bagaimana? Udah habis kan kamu hinanya? Benar loh, ini cara yang efektif. Tuhan Yesus dihina sehina-hinanya. Saya nggak sakit hati. Happy. Ini ciri orang Kristen harus begini. Kita dapatnya itu di Alkitab. Firman Allah yang kita dengar hari ini. Anda bersyukur Anda datang ibadah hari ini. Kebahagiaan itu bukan di yang lain. Tuhan kebahagiaanmu dan kebahagiaanku. Wow. Kak Ririn anak orang kaya. Saya bukan orang kaya. Saya orang MISKIN. Sangat miskin dibanding Kak Ririn. Sampai saya direndahkan sama teman-temannya. Bener loh. Ngapain kau kawin sama si Benny itu? Buat apa? Saya bilang, siapa yang ngomong? Saya ngomong gitu sama istri saya. Bukan, siapa yang bilang? Ayo, jujur. Nidar, siapa yang ngomong? Biar ku datangi rumahnya. Belum tahu dia siapa saya ya. Hah? Belum tahu dia saya Nidar ini, orang Nias. Lompat batu tinggi gitu kami bisa lompati. Belum tahu dia ya. Karena Nias punya uang. Ayo, Kak Seli, Kak Clara, kita ke rumahnya Andin. Dia hina saya. Biar tahu si Andin itu siapa saya. Wow. Dia coba remehkan saya. Belum tahu dia jurus cakar-cakar saya. Cakar ayam. Yang sebelah kanan cakar ayam, sebelah kiri cakar harimau. Belum ngerti dia siapa saya, gitu kan? Datanglah si Seli. Oh iya Kak. Oh ya Nidar. Ya udah kakak bantu. Tenang, kamu jurus cakar ayam sama cakar harimau. Sudah saya jurus teflon melayang. Wah, saling bantu membantu yang gitu itu hebat. Saling mendukung. Ayo, saling mendukung kan? Kalau saya bukan nanya gitu. Siapa orangnya Hani? Siapa yang merendahkan saya? Ayo, siapa? Supaya saya datangi, saya peluk, saya bilang terima kasih ya untuk berkat yang kau berikan. Itu luar biasa loh. Enak, buktikan jemaatlah. Anda nggak akan terusik dengan omongan orang secuil pun. Anda tidak akan mudah tersinggung saat Anda direndahkan orang atau siapapun. Termasuk pasangan hidup Anda. Termasuk konco-konco kita. Konco-konco teman-teman. Oke? Baik. Kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Ya. Ingat, Tuhan adalah kebahagiaan umatnya. Pertanyaannya, mengapa Tuhan adalah kebahagiaan umatnya? Itu yang sekarang perlu dipertanyakan. Pak Pendeta, ya, ada pernah seseorang berbincang dengan saya. Ben,
semua manusia butuh uang. Ya, betul. Semua manusia butuh uang. Dan kalau kita butuh apa-apa, pastinya uang. Betul. Uang bisa beli segalanya. Beli apa dulu? Ya, beli semua. Apa yang kau mau? Engkau pergi jalan-jalan ke luar negeri. Engkau beli ini, beli itu bisa. Bisa kau sesuka hatimu. Betul. Tapi bukan segalanya kita butuh uang. Uang memang untuk beli segalanya butuh uang. Tapi uang bukan segalanya. Kita butuh uang, tapi bukan uang segalanya. Jangan salah. Ada orang stres juga karena uangnya banyak. Ada loh. Saking banyaknya uangnya, stres dia mau ngumpul duitnya ini, mau dikemanakan sama dia. Padahal udah banyak. Gitu. Ya. Nah, ini kebahagiaannya di mana ini? Oke. Kisah Para Rasul 3 ayat 26. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Itu Kisah Para Rasul 3 ayat 26. Yang pertama, mengapa kita bahagia menjadi umatnya? Satu, karena kita telah mengenal Juru Selamat kita. Tuhan yang benar itu kita telah kenal saat ini. Ibu-ibu, orang-orang banyak yang tidak mengenal Tuhan yang benar, Juru Selamat. Kita sudah mengenal. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Benar loh. Banyak orang mencari Tuhan yang benar itu dengan caranya sendiri, dengan beraneka ragam model-model, ya kan? Mereka buat patung, diukir patungnya, lalu ditaruh di rumah, supaya apa? Dia dekat dengan dewanya, dia dekat dengan Tuhannya yang dia sembah, yang menurutnya itu adalah Tuhannya. Padahal itu tidak bisa berkata-kata. Dia patung, dia nggak bisa mendengar curahan isi hati. Mereka mencari Tuhan sebegitunya, tapi mereka belum menemukan. Tapi kita sebagai orang Kristen, orang percaya Yesus, kita telah mengenal Dia yang hidup, kita mengenal Tuhan yang benar, yang menciptakan segalanya ini. Itu kita sangat berbahagia. Wow. Satu, kita berbahagia di situ. Ya. Karena kita nanti ketika kita hidup benar di bumi ini, pembela kita ada Yesus, ada Tuhan. Kita udah mengenal Dia. Di bumi kita di bumi kita nggak dibela, nanti di surga dibela. Kalaupun kita di bumi dibela, puji Tuhan. Misalkan kita dituduh yang enggak, tenang. Kebenaran akan muncul, Tuhan bela kita. Nah, itu dari mana kita tahu? Karena kita sudah mengenal siapa Tuhan kita. Bahagia kan? Bahagia. Iya, Ce Yuli, nanti kalau bisa nanti diambil, nanti aja menurut saya kalau bisa, ya. Mengambil barangnya. Kalau bisa. Nah, ini jemaat Tuhan, ini luar biasa. Dan itu banyak mengubah pemikiran orang. Benar loh. Oke, yang pertama kita mengenal Tuhan kita. Pencipta alam semesta, Yesus Kristus Tuhan kita. Juru Selamat. Itu bahagia sekali kita. Banyak orang mencari Tuhan, membuat metode-metode, beraneka ragam ritual-ritual ibadah, ya kan? Untuk supaya bertemu dengan Tuhan yang mereka maksud. Tapi kita sudah menemukannya.
kebenaran itu. Nanti kita akan melihat dia dengan wajah yang benar-benar nyata. Tunggu waktunya. Anda mau mengenal siapa Tuhan Anda yang dalam wujud face-nya, nanti kita akan lihat. Kita akan lihat. Wow, itu luar biasa jemaat Tuhan. Ya, itu bahagia sekali. Makanya tinggal tutup mata, kalaupun meninggal, orang percaya nggak perlu takut. Orang percaya nggak perlu merasa sedih, berlarut-larut. Ingat ya, kalau kita meninggal, kita pulang. Pulang. Nanti kita ketemu sama-sama di sana. Oke? Mengenal Tuhan itu jauh lebih dari segalanya. Itu kebahagiaan kita. Mengapa? Karena itu. Satu. Kedua, karena kita dipimpin masing-masing kembali dari segala kejahatan. Dulu hidup kita ngaur, dulu kita melakukan sesuatu yang menghancurkan diri kita, membuat kita semakin terpuruk, membuat kita semakin tidak tahu bahwa yang kita lakukan sebenarnya itu salah. Tapi sekarang kita dipimpin. Akhirnya hidup kita semakin hari semakin lebih baik. Tertata. Coba jemaat, saya mengajak kita, Anda suatu saat atau mulai hari ini, saya mengajak kita semua, ibu-ibu, renungkan kehidupanmu di 2 tahun yang lalu sama 5 tahun yang lalu. Atau sampai sekarang ini. Pasti perbedaannya jauh ketika Anda dengar firman. Pasti lebih baik sekarang. Coba renungkan. Betul? Karena apa? Karena Tuhan memberikan hukum-hukumnya buat kita. Mengapa kita menjadi orang? Tuhan adalah kebahagiaan kita. Karena satu, kita mengenal siapa Tuhan pencipta langit semesta. Yesus Kristus. Kedua, kenapa Tuhan adalah kebahagiaan kita? Karena beliau memberikan hukum-hukumnya kepada kita. Untuk memimpin kita dari segala kejahatan kita. Sehingga kita menjadi orang yang lebih baik. Itu bahagia. Orang-orang mau menjadi baik, lebih baik itu kalau bukan dari Tuhan tidak bisa. Hukum-hukumnya nggak ada. Nggak ada yang bisa membuat diri orang itu baik. Nggak ada selain Tuhan sendiri. Hukum-hukumnya nggak. Orang tuh nggak tahu bagaimana berbuat baik yang benar. Ada berbuat baik yang tidak benar? Ada. Jadi orang itu belum tentu waktu berbuat baik itu benar tindakannya. Ada. Satu. Dia menolong orang untuk apa? Mencari nama. Dia memberi supaya orang tahu, dikenal orang. Wih, aku memberi supaya dikenal orang. Nah, itu enggak bisa. Itu berbuat baik tapi enggak benar. Nah, ini benar ini. Luar biasa. Ini selamat siang, Santi. Semangat, Santi. Keren ya. Tuhan berkati Santi, ini perlu sekali ini. Santi dengar ini firman Tuhan lah. Kebahagiaanmu adalah Tuhan. Tetap lakukan yang terbaik buat suamimu ya. Tetap cintai dia. Apa yang bisa kau lakukan, lakukan. Karena kebahagiaanmu bukan di situ. Kalau kamu cari kebahagiaanmu yang lain, kau tidak akan temukan. Percayalah. Kemanapun kita nggak akan temukan kebahagiaan. Hanya di Tuhan. Oke, 2. Pendek hari ini firman, tenang aja, tapi dalam. Pendek tapi yang penting diserapi ya. 3. Terakhir. Wow, asik. Ayat 46. Kisah Para Rasul 13 ayat 46. Bisa ditulis, baca, diulang di rumah. Kebahagiaanku Tuhan, kenapa kita bisa ulang? Saya seperti itu, saya catat. Wah, ini luar biasa judulnya ini, saya catat. Terakhir penutup. Hore, terakhir penutup. Hore. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal.
karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Saudaraku, ibu-ibu, ketiga kebahagiaan kita adalah kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Orang Israel sudah menolak Yesus. Bahkan Israel sendiri adalah umat Tuhan yang menyalibkan Yesus. Bayangkan kalian. Orang Israel itu umatnya Tuhan dipilih dulu sejak awal. Tapi Israel yang menyalibkan Yesus. Mereka menolak Tuhan itu. Tapi sekarang sudah pindah ke kita keselamatan itu. Kita diberikan kepercayaan. Karena kalau kita diberikan kepercayaan itu, mari kita hargai kepercayaan itu. Amin. Diberikan kepercayaan menjadi bendahara, diberikan kepercayaan sebagai Depsos, Departemen Misi dan Sosial, bersukacitalah. Saya diberikan kepercayaan jadi ketua untuk hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, saya bersukacita. Oke? Saya harus ngurus A, ngurus B, ngurus C. Bagaimana untuk keuntungan para hamba-hamba Tuhan ini, saya harus mikir bagaimana cara menatanya biar para pendeta-pendeta ini berjalan seirama meskipun berbeda organisasi, tetap hidup dalam kasih. Pendeta-pendeta ini saya support, saya dorong, saya kasih semangat, saya hibur. Itu tugas saya. Bayangkan dari 62 pendeta jemaat Tuhan. 62 hamba Tuhan ini harus saya tangani. Pendeta juga yang sudah tergabung itu sebenarnya 200-an, tapi yang masuk dalam grup 62. Saya harus menghibur mereka, saya telepon satu-satu. Seberapa mampu saya. Saya telepon, halo gimana kabarnya, begini. Jadi dipercaya. Bersyukur. Kita ini berbahagia, ya, Tuhan adalah kebahagiaan kita. Ketiga, karena kita diberikan kepercayaan, pindah kepercayaan yang Tuhan beri firman-Nya bagi kita. Israel menolak Yesus, kita menerima Dia. Tiga ini mari kita pegang, simpan sama-sama jemaat Tuhan. Ya, kebahagiaanmu dan kebahagiaanku bukan yang lain. Tuhan kebahagiaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan yang lain kebahagiaanmu, anak, apapun itu, pekerjaanmu, uangmu, hartamu, apapun itu, refreshing, jalan-jalan, itu bukan kebahagiaan. Itu hiburan sementara saja. Kita butuh memang butuh. Tapi itu bukan kebahagiaan, itu hiburan. Kita harus bedakan mana hiburan, mana kebahagiaan. Yang dari Tuhan, ya. Oke, kebahagiaan yang dari Tuhan, saya tutup. Kebahagiaan yang dari Tuhan atau kebahagiaannya adalah Tuhan tidak akan terpengaruh oleh hal apapun. Kondisi di sekitarnya atau kondisi hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Tidak mudah, tapi saya percaya Tuhan pasti berikan kita kekuatan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk yang luar biasa pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkannya bahwa kebahagiaan kami adalah Tuhan. Bukan segala sesuatu yang ada di dunia ini secara materi yang bisa kami rasakan, yang bisa kami sentuh, yang bisa kami senggol dan sebagainya, yang bisa kami pandang. Tetapi Tuhan, kebahagiaan kami adalah Tuhan semata. Sekalipun kami memiliki segalanya, memiliki harta benda yang mewah, tetapi bukan itu yang membuat kami bahagia. Karena semua itu bisa berubah. Karena semua itu bisa turun nilainya. Tapi kalau Tuhanlah kebahagiaan kami, tidak ada satupun hal-hal dunia ini yang akan mempengaruhi kebahagiaan kami. Meskipun segala hal yang ada di dunia ini mencoba berusaha untuk mencuri kebahagiaan hati kami. Namun kami percaya Tuhan dalam ketakberdayaan kami bisa menerima kekuatan. Sebab firman-Mu yang berkata demikian. Jadi kami akan kuat. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah sumber kekuatan dan penghiburan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa di surga. Aku percaya firman-Mu ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Biarlah Bapa firman-Mu ini berbuah dalam hidup kami. Dan itu menjadi rema yang selalu berbicara di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Itu yang mengingatkan saat kami menghadapi gejolak kehidupan. Ketika kami sedang galau, ketika kami sedang bosan, ketika kami sedang letih menghadapi hidup ini.
Tuhan, firman ini yang memberikan kami nanti sukacita yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan hamba mengucap syukur. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Di sini nggak nampak saya, situ yang nampak. Siapa aja yang ada? Yang biasanya doa. Gak kedengeran suaranya, Kak. Belum ngomong. Thank you, ya. Haleluya. Nidar, Mama Nina, gantian berdoa untuk yang seperti biasa. Ada yang ambil nanti yang tergerak aja ya. Gantian. Dari Nidar dulu, terus Mama Nina. Terserah ambil doa yang mana. Ada persembahan dan dana misi. Terus satu berdoa. Oke, dipersilahkan. Nidar dulu boleh. Setelah itu Mama Nina ya. Lagi berisik kah di tempat Nidar? Berisik Kak di sini Nina ini. Oke. Gimana? Oke, siap. Oke. Lah. Oke, sayang. Ya. God bless you. Santi sleeping well. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini luar biasa mengingatkan kami bahwa Engkau adalah segalanya bagi kami. Engkau sumber kebahagiaan kami dan Engkau sumber dari segala yang ada. Karena kami tahu Engkau ada sejak segalanya sebelum Engkau jadikan. Bahkan bumi dan para penduduk di bumi sebelum ada Engkau sudah ada. Oleh sebab itu maha besar, maha agung Engkau. Kami mau Tuhan, Engkau adalah sumber kebahagiaan kami dan sumber dari segala yang kami butuhkan. Terima kasih ya Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, dan berkati kami semua yang sudah menerima berkat dari firman-Mu, meteraikan firman-Mu di dalam loh hati kami sehingga kami kuat menghadapi tantangan hidup yang kami harus jalani. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap persembahan, perpuluhan, dan juga dana misi yang sudah Engkau berkati kepada anak-anak-Mu yang akhirnya memberikan persembahan, dikembalikan untuk hormat kemuliaan-Mu. Berkati mereka semuanya tanpa terkecuali. Berikan berkat yang berkali-kali lipat. Dan biarlah pekerjaan, usaha, apapun yang dikerjakan Kau buat berhasil. Karena mereka takut akan Engkau dan mengerjakan apa yang seharusnya mereka lakukan untuk Engkau. Terima kasih ya Bapa, berkati juga tangan-tangan yang belum bisa memberi. Engkau tahu keadaan mereka ya Bapa, Engkau berkati mereka semuanya tanpa terkecuali dengan berkat kebaikan-Mu yang berlimpah-limpah. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu, kami membawa China ke dalam tangan-Mu, di mana jemaat-Mu ada, kami memberkati bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya kami harus memberkati kota, memberkati negara, memberkati bangsa di mana kami berada. Karena kesejahteraan daerah itu adalah kesejahteraan bagi kami semua. Oleh sebab itu kami bersatu hati, kami memberkati Indonesia, kami memberkati China, kami memberkati bangsa-bangsa, dan seluruh para pemimpin di seluruh bangsa-bangsa Tuhan. Engkau menjamah dan Engkau memberikan hati yang takut akan Tuhan. Pewahyuan yang dari Tuhan, karena pemerintahan di bumi adalah wakil-Mu. Oleh sebab itu kami minta
teladan yang seperti engkau nyatakan kepada pemimpin-pemimpinmu yang sudah engkau percayakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pemimpin yang tertinggi sampai terendah kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati, engkau mengurapi mereka semua tanpa terkecuali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, untuk jam-jam ibadah yang sudah kami jalankan dan ke depannya di hari Minggu jam 9 pagi di waktu Indonesia, jam 10 waktu Tiongkok, malam nanti jam 6 waktu Indonesia, dan jam 7 waktu Tiongkok. Tuhan, kami menyerahkan ibadah nanti ke dalam tangan-Mu. Engkau yang turut bekerja di dalamnya Tuhan, hadirat-Mu yang menguasai kami sekalipun kami di tempat yang berjauhan, tapi kami satu di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, sebentar kami mau mengakhiri ibadah kami. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Engkau Allah yang Immanuel, Engkau beserta dengan kami. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang mengerjakannya di dalam kami sehingga kami kuat. Terima kasih dari awal pertengahan hingga akhir dalam penyertaan-Mu. Kami akhir ibadah ini dan kami sudah alaskan doa-doa kami di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Ingat aku Tuhan, untuk keluarga Jemaat Kristus Overseas, ini adalah milik-Mu. Pelayanan ini adalah kepunyaan-Mu. Kerjakan yang Bapa mau, muliakan kami dalam firman-Mu, dan muliakan Engkau di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau. Mari semua angkat tangan dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah berkat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, oleh anugerah Bapa kita di surga yang begitu besar melimpah atas kita sekalian, dan oleh Yesus Kristus anaknya yang tunggal diberikannya bagi kita, dan berikan kasih sayang kita, serta dengan Roh Kudus kita bisa bersekutu. Dia kirimkan buat kita agar kita tidak menjadi yatim piatu di bumi, supaya kita ada penghibur yang memberikan kita kekuatan dan yang menuntun kita kepada kebenarannya, menuju kepada kesempurnaan yang Dia kehendaki atas kita masing-masing. Mari kita terima dengan yakin dan percaya, dan juga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita semuanya kasih karunia, beserta Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan yakin Dia sudah menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.